Madinah, ya. Ini surat Madaniyah namanya. Walaupun bisa jadi turunnya tidak di Madinah, itu namanya surat Madaniyah. Contohnya surat ayat yang menjelang Nabi SAW meninggal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan ku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Ini termasuk surat atau ayat dalam surat Madaniyah, tapi turunnya bukan di Madinah. Di mana turunnya? Di Arafah, ya. Ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Jadi Madaniyah itu artinya masa surat yang turun di masa setelah Nabi hijrah ke Madinah, bukan ketika Nabi ada di Madinah. Ya, jadi apapun surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah maka disebut Madaniyah, walaupun turunnya ketika Nabi sedang di Mekah, ya, belum atau tidak di Madinah, lagi di Mekah tapi Nabi sudah hijrah gitu. Nah, inilah surat Al-Hujurat, dan surat Al-Hujurat ini jumlahnya ada 18 ayat. Al-Hujurat, dikatakan Al-Hujurat dari kata hujrah, itu kamar-kamar. Kenapa disebut surat Al-Hujurat? Karena di sini ada kata Al-Hujurat dalam surat tersebut, ya. Nanti akan kita bahas Al-Hujurat ini. Dan Hujurat sini artinya kamar. Hujrah satu kamar. Al-Hujurat kamar-kamar, ya. Kamar-kamar apa? Nanti akan kita bahas di ayat yang keempat, Bapak, ya. Nah, kita baca saja ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya, kita ayat 1 sampai ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha samii'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kalian bersuara keras kepadanya. Jangan kalian bersuara keras kepadanya seperti kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain, sehingga lenyaplah pahala amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya.
Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk takwa. Lahum maghfirah, mereka akan dapatkan ampunan, wa ajrun 'azim, dan juga pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar, di luar kamar, kebanyakan mereka tidak berakal atau tidak mengerti kalau terjemahan. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Seandainya saja mereka mau bersabar hingga engkau menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 5. Nah, kita bahas Bapak. Pada ayat pertama Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di sini mendahului Allah dengan Rasulnya. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, la taqaddamu biqaulin wala fi'lin. La tuqaddimu, bisa. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan perkataan dan perbuatan. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya al-muballigh anhu, yang menyampaikan dari Allah. Jangan mendahului Allah, dan jangan juga mendahului Rasulullah yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ya. Maksudnya apa? Ai bi ghairi idnihima. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya dengan perkataan dan perbuatan, yakni tanpa izin keduanya. Tanpa izin dari Allah, tanpa izin dari Rasul. Nggak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Tidak boleh kita melakukan suatu perbuatan tanpa izin Allah atau Rasulnya. Dan tidak boleh kita mengucapkan suatu perkataan tanpa izin Allah dan atau Rasulnya. Nah, ini Bapak ya. Mungkin timbul pertanyaan, seperti apa mendahului Allah dan Rasulnya, contohnya dari sisi perbuatan. Seperti apa? Hah? Ibadah. Ya, bisa juga orang ibadah nggak diperintahkan, tiba-tiba dia praktekkan. Nah, ini juga musibah juga. Rasul nggak memerintahkan, tiba-tiba dia mengerjakan. Ini namanya mendahului Rasulnya, kan? Mendahului Allah dan Rasulnya. Nggak boleh seperti itu. Ya, sebagai contoh, dalam hadis yang pernah kita bahas dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la taqaddamu bi la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Tak boleh. Belum masuk Ramadan masa puasa belum. Sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini jangan. Jadi jangan seorang berpuasa mendahului Ramadan dengan puasa terlebih dahulu. Dalam rangka apa? Kehati-hatian. Jangan, Nabi udah melarang. Ya, bahkan dalam hadis lain, dalam hadis yang sama juga, Amr bin Al-As berkata, man shoma yawma syak faqad asa Abul Qasim. Faqad asa Allah wa rasulah. Asa Abul Qasim atau asa Allah wa rasulah. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh ia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Nah, ini nggak boleh, karena Rasulullah sudah melarang dikerjakan, dahulukan. Jadi nggak boleh seperti itu, Bapak ya. Artinya dalam Islam mudah. Kalau misalkan Sya'ban ini nampak di akhir Sya'ban tanggal 29, kita tengok ketika maghrib. Kalau nampak hilal ini Ramadan, berarti apa yang harus dilakukan besok hari? Puasa. Kalau misalkan tidak tampak karena mendung atau karena badai, bagaimana? Sempurnakan
Sya'bannya 30 hari. Berarti puasanya esok lusa, bukan esok hari. Nah, yang seperti ini perintah dari siapa? Jangan kita malah mendahuluinya. Enggak, pokoknya saya dalam rangka hati saya puasa satu hari sebelumnya. Nah, nggak boleh. Kata Amr bin As, orang seperti ini sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jangan seperti itu Bapak ya. Itu termasuk mendahului Rasulnya, yang mendahului perintah Allah dan Rasulnya dengan perbuatan. Adapun perkataan, ya seperti contoh ini kita baca saja keterangan dari Imam Al-Mahalli di sini. Kita baca ya. Jadi, hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Liqaulikum, mendengar perkataan kalian. Alimun, dan Maha mengetahui. Mengetahui apa? Perbuatan kalian. Ya, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar segala ucapan manusia dan mengetahui segala perbuatan manusia. Nah, di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan nazalat fi mujadalati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'miril Aqra' bin Habis awil Qa'qa' bin Ma'bad. Ayat ini tadi kan, hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, Rasul nggak menyatakan gini, udah dilui. Oh, menurut saya begini. Ini mendahului Rasulnya. Nah, ayat ini turun terkait dengan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, Abu Bakar dan Umar berdebat tentang apa? Keputusan Nabi menunjuk pasukan perang. Ya. Jadi dalam hal menunjuk Aqra' bin Habis atau Al-Qa'qa' bin Ma'bad sebagai pemimpin pasukan. Jadi begini, Abu Bakar ketika itu, ada Umar juga. Abu Bakar mengusulkan yang jadi pemimpin cocoknya Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Kata Umar, yang cocok Al-Aqra' bin Habis. Abu Bakar, kamu ini cuma ingin istilahnya menyelisih saya ya. Kata Umar, enggak, saya nggak ada tujuan menyelisih, tapi yang cocok adalah Al-Aqra' bin Habis. Akhirnya suara mereka keras di dekat Nabi, maka turunlah surat ini. Lihat, artinya Nabi nggak menentukan tapi sudah. Makanya dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat berkata, kadal khairani an yahlika, hampir-hampir saja dua orang terbaik binasa. Hampir-hampir saja dua orang terbaik binasa. Siapa dua orang terbaik itu? Abu Bakar dan Umar. Hampir binasa gara-gara apa? Yaitu mereka begitu. Rasulullah belum ini mereka udah tentukan gitu. Tapi tentu saja Allah memaafkan, Bapak ya. Karena kan Abu Bakar dan Umar melakukan demikian dalam keadaan tidak tahu, Bapak. Kalau memang kita tidak tahu, Allah maafkan. Ya, tapi setelah itu ayat ini tidak ada alasan lagi bagi kaum muslimin untuk apa? Mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Jelas Bapak ya? Mendahului Allah dan Rasulnya tadi. Kita lancang ibaratnya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan atau diizinkan oleh Allah dan Rasul. Ini namanya lancang, mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kata para ulama, orang yang melakukan bid'ah terancam dengan ayat ini, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, mereka lakukan. Ini sama saja mendahului Allah, ya tidak? Mendahului Allah dan Rasulnya. Nggak diperintahkan tapi mereka kerjakan, nggak disuruh mereka praktekkan. Nah ini, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bisa juga maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya mendahulukan seseorang, pendapat seorang tertentu di atas perkataan Allah dan Rasul. Perkataan Allah apa? Al-Quran. Perkataan Nabi, Rasulnya apa? Hadis. Artinya apa? Jangan kalian mendahulukan pendapat seseorang di atas Al-Quran dan hadis. Dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, banyak orang yang ketika sampaikan ini ayat yang, tapi kiai saya nggak seperti itu.
Ini hadisnya, oh tapi Ustaz saya nggak berkata seperti itu. Mendahulukan perkataan manusia ulama di atas perkataan Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Ayat ini melarang perbuatan demikian. Makanya Bapak, kita sudah belajar di Kitab Tauhid kisah ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis bahwasanya Nabi melaksanakan haji tamattu. Tamattu itu umrah dulu, tahallul, setelah itu haji. Tamattu. Tiba-tiba orang-orang ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas hadisnya ini tiba-tiba berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Jelas Bapak? Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi bahwasanya Rasulullah melaksanakan haji tamattu. Tapi orang ini setelah mendengar hadis dari Ibnu Abbas malah membandingkannya dengan larangan Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Maka kata Ibnu Abbas, Allah sayahlikun, aku berpandangan mereka akan binasa. Aku qala Rasulullah, aku katakan Rasulullah bersabda, tapi mereka membantah dengan menyatakan Abu Bakar dan Umar melarang demikian. Rasulullah memerintahkannya melakukan begini, tapi mereka membantah dengan Abu Bakar dan Umar melarang demikian. Nah ini, jadi perbuatan Rasulullah dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini namanya mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasulullah. Boleh seperti itu, ya. Arahum sayahlikun, aku menganggap mereka binasa. Dalam ayat ini disebutkan yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir turun batu dari langit menimpa kalian. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Turun siksa Allah gara-gara apa? Udah disampaikan hadis tapi yang terang Abu Bakar dan Umar seperti itu. Nah Bapak, ini jelas ya. Artinya kalau membantah ucapan Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, konsekuensinya bisa apa? Turun siksa. Maka bagaimana pula kalau membantah sabda Rasulullah dengan tapi buya saya nggak seperti itu, tapi ustaz saya nggak seperti itu, tapi kiai saya nggak seperti itu. Gimana tuh? Kalau membantah ucapan Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar, perkataan Abu Bakar dan Umar bisa turun siksa. Maka bagaimana pula membantah ucapan Rasul dengan perkataan orang biasa, konsekuensinya lebih berat lagi Bapak ya, bahaya itu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi seorang muslim harus mendahulukan ucapan Rasul di atas semua ucapan siapapun, mau orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, kalau ucapannya menyelisihi, bertentangan dengan ucapan Rasul, siapa yang kita ambil? Rasul ya, jangan itu. Tapi Bapak perlu kita ketahui, walaupun tadi kan disebutkan Rasulullah haji tamattu, lalu orang-orang membantah Ibnu Abbas menyatakan Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Nah perlu kita ketahui, kenapa Abu Bakar dan Umar melarang? Ada kemungkinan Abu Bakar dan Umar belum sampai ke telinganya bahwasanya Rasulullah tamattu. Makanya Abu Bakar dan Umar larang. Jadi ada kemungkinan demikian Bapak ya. Ada kalanya para sahabat itu luput darinya satu ilmu, sedangkan sahabat lainnya dapat ilmu itu. Mungkin nggak? Mungkin aja, banyak dalam kasus itu Bapak ya. Contohnya kisah Umar bin Al-Khattab ketika Abu Musa Al-Asy'ari izin mau ketemu, mengucapkan salam, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nggak ada jawaban. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nggak ada jawaban. Assalamualaikum, udah 3 kali nggak ada jawaban. Ini Abu Musa Al-Asy'ari nih, sahabat kan, pulang lagi. Lalu Umar yang di dalam, kebetulan dia lagi sibuk tadi itu, nggak sempat jawab salam. Lalu bertanya, siapa tadi yang salam? Dijawab oleh keluarga Umar, itu Abu Musa Al-Asy'ari. Maka dipanggil, panggil. Datanglah Abu Musa Al-Asy'ari menghadap Umar. Umar bertanya, kenapa kamu balik lagi? Jelas Bapak. Jadi dia kan udah ngecapkan salam 3 kali, tapi Umar tidak jawab karena sibuk di dalam rumah, mungkin ada urusan apa, nggak sempat jawab. Nah setelah 3 kali mau pulang, maka Umar manggil, tolong panggil dia. Setelah panggil, udah di hadapan Umar, lalu tanya Umar, kenapa tadi balik lagi? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku mendengar Rasulullah SAW sabda,
kalau misalkan seorang mau masuk ke rumah orang lain, hendaknya minta izin 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, pulang. Artinya Abu Musa bersandar dengan hadis Nabi, bukan pendapat pribadi. Jelas apa ya? Namun kata Umar nggak langsung mengiyakan. Kamu bawa saksi yang menguatkan riwayat kamu. Kalau enggak, aku akan hukum kamu. Tegas. Sehingga akhirnya Abu Musa al-Asy'ari pergi menemui para sahabat Nabi yang ada dalam keadaan ketakutan. Karena tahu Umar ini orang yang garang, Bapak ya. Jadi kata Umar, kamu ini bawa saksi yang menguatkan kabar kamu atau aku cambuk diri. Maka Abu Musa pun pergi menemui sekumpulan orang Ansor dalam keadaan takut dia. Padahal sama-sama sahabat Nabi, tapi karena Umar ini terkenal apa? Keras ya, orang yang garang ya. Tapi kerasnya dalam hal yang benar, nggak masalah kalau dalam hal yang benar. Nah, akhirnya disitulah Abu Musa al-Asy'ari bertanya, ada tidak di antara kalian yang pernah mendengar hadis tadi? Kalau salah seorang dari kalian minta izin sebanyak 3 kali lalu tidak diizinkan, hendaknya pulang. Ada tidak di antara kalian yang mendengar hadis ini? Akhirnya kata para sahabat ada, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, yang paling muda di antara kamu. Jadi sahabat Nabi yang paling muda itu yang dikumpul situ Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri pun datang bersama Abu Musa al-Asy'ari menghadap siapa? Umar, lalu menyampaikan hadisnya, baru Umar pun terima. Dan ternyata maksud Umar, dia sebenarnya bukan tidak percaya pada Abu Musa al-Asy'ari, tapi dalam rangka apa? Meyakinkan supaya apa? Orang tidak sembarangan menyatakan Rasulullah bersabda. Makanya Umar minta saksi yang menguatkan. Bukan berarti Umar menganggap Abu Musa dusta, enggak. Umar tahu Abu Musa seorang yang jujur, tapi Umar ingin mengajarkan kepada umat agar tidak bergampang-gampangan dalam menyampaikan hadis Nabi. Jelas apa ya? Ya, ini bukan dalil, hadis tadi bukan dalil bagi Mu'tazilah yang menyatakan tidak diterimanya hadis ahad. Karena Mu'tazilah katanya berpendapat tahu terima hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan satu orang sampai Nabi. Jelas apa ya? Artinya dilihat tuh, buktinya Umar nolak riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan hadis ahad tidak terima. Maka bisa kita bantah seperti itu. Umar sendiri dalam riwayat lain sebutkan bahwasanya dia berkata kepada Musa al-Asy'ari, saya tidak menuduh kamu dusta, tapi apa? Itu tadi alasannya supaya orang-orang tidak bermudah-mudahan dalam apa? Menyampaikan hadis Nabi. Karena kalau orang sudah bermudah-mudahan, nanti bisa saja ada orang yang berdusta atas nama Nabi. Oh, Nabi bersabda begini, padahal enggak. Jelas oleh. Iya, sekarang. Makanya kalau Umar bin Khattab hidup di zaman sekarang, banyak yang kena cambuk kan. Nah, itu Bapak ya. Nah, ini lihat Bapak ya, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Orang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi kan. Orang sudah dijamin masuk surga di masa hidupnya. Tapi walaupun begitu, ada satu ilmu yang luput dari dirinya. Ya enggak? Masalah tadi minta izin 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak dapat jawaban, pulang. Ternyata Umar belum pernah dengar hadis ini. Nah itu Bapak ya. Jadi kenapa tadi Abu Bakar dan Umar katanya melarang tamat itu? Bisa jadi karena apa? Dia belum dengar hadisnya, makanya melarang demikian. Nah itu Bapak ya. Jadi kita tetap husnuzon kepada para sahabat Nabi. Kalau ada para sahabat Nabi misalkan perkataannya dalam suatu kesempatan bertentangan dengan ucapan Nabi, kita harus berprasangka baik itu tanpa disengaja. Bisa jadi karena belum mendengar hadis Nabi. Jelas Bapak? Nah itu ya. Jadi kalau seorang muslim jadi tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun, pendapat siapapun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun, ulama, termasuk ulama mazhab. Sebagian orang lebih mendahulukan perkataan ulama mazhab daripada hadis. Daripada hadis Nabi. Kalau misalkan membantah ayat Al-Quran nggak berani, ya nggak? Karena konsekuensinya apa? Nah, tapi kalau hadis masih bisa. Sebagian orang menolak hadis Nabi dengan menggunakan perkataan ulama mazhab. Nah, ini yang
tentu saja perbuatan yang tidak pantas, Bapak ya. Seorang mukmin harus mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi, hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu Allah katakan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat, meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Maksudnya apa? Jangan kalian meninggikan suara kalian ketika kalian bicara di atas suara Nabi ketika Nabi berbicara. Jelas Bapak. Jadi Nabi berkata ini suaranya lebih keras daripada suara Nabi. Ini nggak boleh, ya. Wala tajharu, ini artinya Allah mengajarkan adab pada siapa? Para sahabatnya. Nah, saya menanya, antara kita dengan para sahabat Nabi, kira-kira mana yang lebih baik adabnya? Kita atau para sahabat Nabi? Para sahabat kan? Tapi walaupun begitu, Allah mengajarkan kepada mereka apa? Adab. Itu menunjukkan kita butuh yang namanya adab, Bapak ya. Kalau para sahabat Nabi saja orang-orang terbaik diajari adab oleh Allah, maka kita lebih butuh lagi gitu loh. Nah di sini Allah mengajarkan kepada para sahabatnya, Allah mengajarkan kepada para sahabat Nabi untuk tidak meninggikan suara mereka di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan jangan kalian mengeraskan suara kepada Nabi seperti kerasnya suara kalian sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Idza najaitumu. Artinya jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi ketika kalian mengajak bicara Nabi seperti kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini mau ngomong kepada Nabi seperti itu nggak boleh. Ya, kenapa? Ijlalan. Tadi mana? Baldu nadal ijlalan lahu. Jadi kata Imam Mahali, bahkan hendaknya di bawah itu suaranya harus rendah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Artinya begini, Bapak. Kita ngasih contoh sederhana saja. Kalau misalkan kita bicara kepada gubernur, apakah mungkin kita mengajak bicara gubernur seperti kita mengajak bicara teman kita? Gimana kabar Pak Buya? Pak Buya sopan nggak gitu? Kalau kepada gubernur aja nggak sopan kan? Apalagi kepada Rasulullah. Rasulullah bukan orang biasa, orang yang sangat mulia. Maka hendaknya kita memuliakan beliau dengan perkataan yang lembut, tidak dengan suara keras. Ya karena perlu kita ketahui bahwa Pak, orang Arab itu suaranya keras, ya nggak? Ada yang pernah dengar orang Arab ngomong? Kalau orang Indonesia nggak tahu nih, ketika mereka ngobrol lagi berantem, mereka bertengkar, padahal nggak bertengkar. Jadi ada kejadian di busway, di halte busway, waktu itu ada orang Arab, pegawai Libya lagi keluar, ada mungkin belanja apa gitu lah, beli makanan. Mereka berdua ngobrol, tapi orang-orang Indonesia, orang Timur dikiranya bertengkar, padahal tidak bertengkar, memang itu suara mereka. Jadi makanya Bapak, kita harus maklumi. Jadi kalau kita bisa ngomong, bentak-bentak saya, ngomong begitu kok. Orang Arab itu suaranya keras. Jadi jangan kita bawa perang ya, jangan bawa perasaan. Karena kalau kita bawa perang nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi misalnya kita nih, Allah takdirkan duduk di majelis para ulama. Yang namanya para ulama di Arab Saudi kan orang Arab kan, berarti suaranya keras juga. Jadi jangan kita gampang tersinggung, ini keras sekali kayak membentak saya. Memang aslinya begitu mereka, ya. Walaupun ada orang tertentu memang yang suaranya agak pelan, tapi secara umum di Jazirah Arab, orang-orang Arab memang intonasi suara mereka keras. Kalau orang yang tidak paham mengira mereka sedang bertengkar kalau lagi ngobrol.
Padahal mereka sedang ngobrol biasa, Bapak. Nah itu. Nah, jadi kita kembali lagi. Di sini Allah mengajarkan adab kepada para sahabat, yaitu jangan mereka meninggikan suara mereka di atas suara Nabi, dan jangan berkata keras kepada Nabi seperti kerasnya suara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kenapa? Ijlalan minhu, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Kenapa? Emang apa masalahnya kalau suara keras? Antah baqa a'malukum wa antum la tash'urun, karena akan batal amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kata Imam Al-Mahalli, khasyata dzalika bi raf'i wal jahri al-madhkurain. Artinya apa? Dikhawatirkan amalannya akan lenyap karena apa tadi? Mengeraskan suara yang sudah disebutkan tadi. Nah itu Bapak, itu artinya ketika seorang Nabi suaranya lebih keras, ini bisa mengeraskan suara di atas suara Nabi. Maka bagaimana pula ini hadis Nabi? Tapi kata Kiai saya nggak seperti itu. Kalau mengeraskan suara kita di atas suara Nabi, amalan kita akan apa? Lenyap. Terus kalau kita ini hadis Nabi, tapi kalau mau Buya saya nggak seperti itu. Kira-kira lenyap amalannya. Kalau mengeraskan suara saja, ini suara, sekedar suara di atas suara Nabi bisa lenyap amalan. Maka bagaimana pula kalau mengeraskan pendapat seorang di atas pendapat Nabi, artinya mendahulukan pendapat seorang di atas pendapat Nabi, ini lebih terancam lagi apa? Lenyap amalannya. Loh, apa artinya kafir? Kafir apa maksudnya? Tidak. Artinya Bapak ada pembatal amalan yang tidak menyebabkan kekafiran. Dan memang ada yang membatalkan amalan dan menyebabkan seorang kafir. Ya contohnya apa? Ya segala kekafiran, segala syirik, bisa syirik besar ya, bisa mengeluarkan seorang kafir, batal amalannya terus keluar dari Islam. Tapi ada pembatal amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contoh ini, kata Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, orang yang mengeraskan suara di atas suara Nabi, amalannya batal, tapi keislamannya tetap. Jelas ya? Loh, kalau gitu nggak apa-apa deh, kita lakukan. Nggak apa-apa. Ya walaupun nggak kafir, tapi amalan kita lenyap, mau gitu. Nah itu apa? Nah ini hati-hati. Makanya orang yang suka apa ya, asal bunyi. Ini hadis Nabi ngomong, saya nggak, lebih baik ini aja lah tradisi kita. Hati-hati. Mendahulukan tradisi daripada ucapan Nabi itu bisa batal juga. Walaupun tidak apa? Kafir ya, tapi bisa batal. Maka hati-hati ya. Jangan kita mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kata Imam Al-Mahalli, wa nazala fi man kana yakhfadu. Oh ini yang setelahnya. Ya jadi itu ya. Jadi intinya kalau mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa membatalkan amalan kita dalam keadaan kita tidak menyadari. Makanya ada seorang sahabat, siapa? Hasan bin Thabit ya, penyair Rasulullah. Suatu hari dia suaranya lebih keras, dia ketika turun ayat ini dia sedih. Kenapa? Dia merasa suaranya lebih keras daripada suara Nabi. Maka Nabi pun artinya apa? Meluruskan anggapannya. Maksudnya apa? Yang membatalkan itu kalau disengaja, Bapak ya. Adapun kalau orang memang kebiasaannya suaranya keras tanpa disengaja mengeraskan suaranya dari suara Nabi, tentu ini tidak membatalkan amalan. Jelas Bapak ya? Kan beda kesalahan yang disengaja tanpa dan dengan yang apa? Tanpa disengaja, iya nggak? Allah tidak akan menghukum seorang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Betul tidak? Iya, gitu ya. Itu sudah kaidah dalam syariat ya. Siapapun yang melakukan kesalahan tanpa disengaja tidak berdosa ya. Nah itu. Lalu berikutnya Allah katakan innal ladzina terkait dengan mengeraskan suara Bapak ya, mengeraskan suara juga. Ini kan ketika Nabi masih ada. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, bagaimana? Bagaimana? Apakah ayat ini berlaku? Kata para ulama,
sebenarnya menyatakan begitu juga ketika hadis Nabi dibacakan. Jangan seorang mengeraskan suaranya, tertawa, ngobrol sehingga tidak memperhatikan hadis Nabi yang dibacakan. Ini juga jangan. Kalau memanggil Nabi dengan suara keras itu mana? Suara keras. Kayak sekarang kan. Nah itu juga nggak boleh Pak ya, mengeraskan suara, termasuk di Masjid Nabawi. Jadi pernah seorang ini tabiin lagi tidur, tiba-tiba dilempar oleh kerikil. Dia kesal, siapa yang lempar saya? Nah itu Umar bin Khattab, nggak jadi marah dia. Kan tahu Umar bin Khattab kan? Atau Umar bin Khattab bawa 2 orang yang bersuara ribut ini. Jadi ketika itu di Masjid Nabawi ada orang yang ngobrol, suaranya keras. Maka Umar bin Khattab nyuruh tabiin ini coba bawa 2 orang ini. Akhirnya dibawalah 2 orang ini ke hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Maka orang itu jawab, min Taif. Dari mana? Taif. Taif kan dekat atau Mekah. Mekah Bapak sama Taif ini 11-12. Beda dengan Madinah. Kalau orang Madinah itu bawaannya lembut. Bapak bisa bedakan kalau itu. Contoh belanja aja lah. Belanja di Mekah dan Madinah beda. Di Madinah mudah nawar. Kalau di Mekah sulitnya minta ampun. Dan orang bawaannya keras kalau Mekahnya. Tapi kalau Madinah bawaannya lembut. Taif sama. Bahkan Nabi pernah dilempar di mana? Di Taif sampai berdarah-darah. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada tabiin ini, bawa 2 orang yang ribut ini. Dibawa pada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bertanya, dari mana kalian berdua? Dijawab kata mereka, kami dari Taif. Maka kata Umar bin Khattab, seandainya kalian berasal dari daerah ini, yaitu Madinah, lalu ja'tukuma, tentu akan aku buat kalian sakit. Artinya Umar akan memberikan hukuman tarfa'ani aswatakuma 'inda masjid Rasulillah. Kalian sudah mengeraskan suara kalian di masjidnya Rasulullah. Nah itu Bapak ya, sikap Umar ketika ada orang ribut-ribut di Masjid Nabawi, Umar marah, bahkan mengancam akan memukul 2 orang tadi. Tapi karena tahu dia ini 2-nya dari Taif, artinya bukan orang situ, Umar memaafkan. Karena bisa jadi apa? Tidak paham adab-adab di Masjid Nabawi. Makanya Bapak, di Masjid Nabawi nggak boleh, kecuali kalau untuk khutbah, untuk pelajaran, untuk adzan iqamat. Ada selain itu nggak boleh. Makanya Bapak tahu kan kejadian viral kemarin di video, ada orang di Masjid Nabawi ditangkap oleh askar, dipulangkan, deportasi, ya kan? Ya karena mereka membuat kegaduhan di Masjid Nabawi, nggak ada sopan santun mereka. Mereka nggak sadar mereka lagi di mana. Dikiranya masih di kampung mereka tadi. Kalau di kampung mereka ya agak wajar lah teriak-teriak, oh, walaupun niatnya apa? Zikir. Tapi di Masjid Nabawi nggak pantas. Makanya langsung ditangkap oleh tentara lalu dideportasi. Itulah nggak tahu diri. Padahal di antara adabnya itu bersuara tidak keras di Masjid Nabawi, Pak ya. Sebenarnya bukan Masjid Nabawi aja, semua masjid, Pak ya. Makanya kan ada seorang syekh dari Saudi ketika datang sini ke Indonesia, lalu ada jamaah yang salawat dengan suara keras, dia langsung tegur. Kalau bagi orang di sana kaget, ini oh salawat suaranya keras-keras sih. Apa? Salawat cukup pelan aja. Sebagaimana kita kalau di hadapan Nabi tidak bersuara keras, begitu juga ketika namanya disebutkan tidak bersuara dengan keras. Kita cuma disyariatkan mendoakan beliau, yaitu mengucapkan apa? Salawat, bukan dengan mengeraskan salawat. Jelas Bapak ya? Nah, itu termasuk sopan santun kita kepada Nabi kita. Habis. Ayo dah, sampai sini dulu Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut surat Al-Hujurat ayat yang ke 1, 2, 3 ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.